Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat Kompas Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Kompas Salim 81 ini ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita melalui channel Kompas Salim 81 ini Allah memanjangkan umur kita, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semuanya, nah pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang bagaimana sih cara menghadapi hasad ya. Hasad itu apa? Hasad adalah perasaan ya, tidak senang melihat orang lain di posisi yang enak gitu. Jadi kita menginginkan hal itu, tetapi kita tidak bisa, dan ingin juga menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Itulah hasad ya sahabatku semuanya. Semuanya itu pasti akan mengalami hal itu ya. Nah, bagaimana caranya menghadapi itu ya? Caranya adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku semuanya. Kenapa harus kita zikir pagi, zikir petang itu sahabatku semuanya? Di awal kehidupan kita di pagi hari ya, kita berlindung kepada Allah ya. Kita baca sahabatku semuanya ya, surah Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Baca lagi surah Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu baca lagi surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu ya, syadaqallahul azim. Nah, sahabatku semuanya, kenapa kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad tersebut? Karena hasad itu adalah suatu penyakit sahabatku semuanya ya, penyakit batin ya sahabatku semuanya. Nggak kelihatan tapi bisa dirasakan, dan penderitaannya juga akan dirasakan oleh si penyakit hasad tersebut ya, oleh diri kita sendiri. Kalau seperti gini ya sahabatku semuanya, teman kita itu mendapatkan beasiswa atau mendapatkan rezeki atau mendapatkan kenikmatan ya, berupa naik jabatan, berupa harta, benda dan sebagainya, sehingga kita pengen itu dan berencana bagaimana cara menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada teman kita. Itu adalah hasad ya. Itu sangat tidak enak sekali sahabatku semuanya ya, hasad itu ya. Karena yang akan menderita bukan orang lain yang lagi dihasadkan, tapi diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyakit hasad tersebut? Ya, minta kepada Allah sahabatku semuanya ya, dengan wasilah membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya sahabatku semuanya ya. Nah, yang pertama baca surah Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala ya. Sahabatku semuanya itu ya. Yang pertama kita meminta kepada Allah, baca sahabatku semuanya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca basmalah, baca surah Al-Ikhlas, selanjutnya baca surah Al-Falaq ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah itu ya. Jadi kita harus minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hasad itu akan ada sahabatku semuanya, dari kalangan apapun ya, dari profesi apapun, hasad akan ada. Akan manusia, setiap manusia akan merasakan hal itu ya sahabatku semuanya. Walau dengan rekan kerja sekalipun, atau dengan sahabat kita, atau dengan teman kita, saudara kita, itu hasad ada sahabatku semuanya ya. Nah makanya supaya kita terhindar dari penyakit hasad tersebut, yuk kita berlindung kepada Allah dengan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan selanjutnya surah An-Nas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Selanjutnya adalah alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah sahabatku semuanya, di setiap ujian dan masalah yang Allah berikan kepada kita semuanya, selagi kita masih hidup di dunia ini, pasti ada sahabatku semuanya ya, akan menemukan masalah-masalah tentunya ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut? Tentunya semuanya harus dengan ilmunya ya sahabatku semuanya ya. Nah, bagaimana caranya supaya hati kita ini terhindar dari penyakit hasad? Penyakit tidak suka melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan
atau sesuatu hal yang kita juga ingin seperti yang diberikan kepada teman kita, ya. Apalagi sampai ingin menghilangkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Itu penyakit hasud, dihasad. Hasad itu tidak suka ya dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang tersebut ya sahabatku. Nah itu tuh penyakit sahabatku ya, penyakit hati. Yang akan menderita adalah orang tersebut. Mungkin orang yang lagi kita hasad, dia lagi senang-senang ya, tetapi kita sendiri yang menderita. Nah bagaimana caranya? Yaitu tadi ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sahabatku semuanya, dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Jadi itu semua adalah bisikan setan sahabatku semuanya ya. Setan kan terus-terusan akan menggoda kita ya. Dari mana saja setan akan menggoda? Dari depan kita, dari belakang kita, dari kiri kanan kita ya. Setan akan menggoda kita terus-menerus supaya kita melakukan hasad itu ya, membisiki ke dalam dada manusia. Dari golongan apa? Dari golongan jin, sahabatku semuanya. Jin kan nggak kelihatan, tapi ada sahabatku semuanya ya. Dan dari golongan manusia ya, yang memberikan sesuatu hal yang mungkin kita menjadi hasad, tidak suka karena omongan manusia tersebut ya. Nah itu ya sahabatku semuanya ya. Yuk sahabatku semuanya, mudah-mudahan ilmu ini sahabatku bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya, umumnya untuk kalian semuanya ya yang mendengarkan di sana. Nah, sahabatku semuanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kepada kita itu bukan dari wajah kita, paras kita yang cantik, yang ganteng, atau dari jabatan kita yang tinggi, atau harta benda kita yang banyak. Bukan sahabatku semuanya, tetapi Allah akan melihat ke dalam hati kita ya. Jadi Allah akan melihat hati kita ini sahabatku. Nah, nanti juga yang diseru masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ya ayuhan nafsu mutmainnah irzi'i ila rabbiki radiyatan madiyah wadhuli fil jannati ya. Jadi wahai jiwa yang tenang gitu ya. Jadi ketika kita lagi hasad, bagaimana tenang ya? Hasad itu tidak akan suka kepada orang yang lagi Allah berikan sesuatu ya. Kita ingin sekali menghilangkan, jahat kan itu ya sahabatku, ingin menghilangkan kesenangan yang lagi Allah berikan. Bagaimana caranya? Itulah penyakit hati sahabatku ya. Bahaya sekali penyakit hati itu ya. Akan merusak semua amal kita sahabatku ya. Dan hasad juga, si penderitanya itu akan merasakan sangat gelisah, sangat tidak enak dengan penyakit hati tersebut ya. Makanya solusinya adalah zikrullah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah dengan membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas ya. Tutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyak hati ini dengan zikrullah sahabatku semuanya ya. Ingat kepada Allah ya. Karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan kata Allah, hanya mengingatku kata Allah, hatimu akan tenang. Jadi jika kita lagi tidak merasakan ketenangan, berarti di dalam hati ini ada siapa dan ada apa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan kata Allah, hanya mengingatku kata Allah, hati kita itu akan dikasih ketenangan. Jadi kalau hati kita lagi gelisah, lagi galau, apa sih yang ada di dalam hati kita ini? Dan Allah itu maha pencemburu sahabatku. Ingatlah, Allah itu maha pencemburu ya. Kita tidak boleh menduakan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita jangan menuhankan sesuatu ya. Kita menuhankan jabatan kita. Jabatan kita ada sirnanya. Kita menuhankan harta kita. Harta ada habisnya sahabatku.
Kita menuhankan pasangan hidup kita, pasangan hidup Allah akan ambil suatu saat. Kita menuhankan anak kita juga sama titipan Allah. Kita menuhankan pekerjaan kita. Pekerjaan adalah salah satu wasilah saja. Rezeki, jalan syariat dari Allah. Semuanya, jika kita menempelkan sesuatu di dalam hati kita berlebih-lebihan, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Apalagi menuhankan sesuatu. Menuhankan uang, suatu saat uang itu diambil. Menuhankan barang, ya. Suatu saat barang itu diambil, sahabatku. Menuhankan manusia, apalagi ya. Manusia itu akan Allah ambil. Kita tidak boleh membuat tandingan-tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Yuk kembali kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, ya. Banyak membaca ayat suci Al-Qur'an. Itulah obat hati, sahabatku, ya. Berbanyak zikir, berbanyak istighfar, berbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memperbanyak salat, sahabatku, ya. Itulah obat penyakit hati. Banyak ingat Allah saja, ya, sahabatku. Banyak baca Al-Quran. Al-Quran adalah syifa, sahabatku. Al-Quran adalah obat, sahabatku, ya. Obat apa? Obat lahir batin kita, ya. Jadi, yuk sahabatku semuanya, jika kita penyakit hasad lagi menimpa diri kita, ya, yuk berlindung kepada Allah, sahabatku, ya, dengan membaca ta'ud al-ikhlas al-falaq an-nas. Baca, sahabatku, ya. Tutup dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai hati ini reda dan kita harus mau memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah dolim kepada kita, ya. Nah itu sahabatku semuanya, itu berat, tetapi kita harus mau melaksanakannya, mengamalkannya bagaikan baginda Rasulullah SAW yang tidak pernah menyimpan kebencian kepada siapapun, walaupun musuh sekalipun. Rasulullah tetap memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah zalim kepada beliau, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan, ya, sahabatku semuanya, kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW yang selalu hatinya lapang, hatinya pemaaf, tidak pernah menyimpan kebencian dan dendam dengan siapapun. Rasulullah SAW selalu memaafkan kesalahan orang-orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sudah dolim kepada beliau, ya. Dia selalu memaafkan siapapun, ya, walaupun musuh sekalipun, beliau selalu memaafkan, sahabatku semuanya. Nah, kita sebagai umatnya, jika kita suatu saat ingin menjadi umat yang diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, kita harus mencontoh akhlak beliau yang begitu mulianya, ya, sahabatku semuanya. Perbanyaklah bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan salah satu salawat kita akan diberi syafaat suatu saat kelak di akhirat, ya, sahabatku semuanya. Jangankan di akhirat, di dunia ini saja kita sering, ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberikan kemudahan demi kemudahan, dan Allah akan memberikan solusi di setiap permasalahan kita semuanya, ya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kebun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di dalam kebaikan dan dihindarkan dari penyakit hasad yang sangat tidak enak sekali, ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, baca surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dan ditutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, jangan lupa dukung channel ini, ya, sahabatku semuanya, dengan cara like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.